Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Lela di sini. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Pada pertemuan keempat kemarin kita sudah belajar tentang kondisi alam Indonesia. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang iklim, tentang dataran tinggi, dataran rendah, dan kita juga sudah membahas tentang flora dan fauna yang tersebar di negara kita. Nah, untuk kali ini kita belajar tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita langsung mulai saja ya. Perubahan akibat interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan, baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Interaksi keruangan meliputi beragam jenis pergerakan seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, pariwisata, pemasaran, kegiatan retail, perdagangan internasional, dan distribusi barang. Semua jenis interaksi tersebut berdampak pada adanya perubahan. Jika banyak orang dengan berbagai kepentingan selalu datang pada suatu tempat, maka tempat yang dituju akan berkembang menjadi pusat kegiatan manusia atau sering disebut kota. Jadi, pergerakan orang sebagai bentuk interaksi keruangan menimbulkan perubahan. Berbagai perubahan akibat interaksi keruangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Kemudian yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencaharian. Keempat, perkembangan sarana dan prasarana. Kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Keenam, perubahan sosial dan budaya. Ketujuh, perubahan komposisi penduduk. Kemudian ada perubahan ekonomi, dan yang terakhir ada peningkatan kualitas pendidikan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkantoran. Yang kedua ada perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota, akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya, terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman. Hal yang sama juga terjadi pada industri, perdagangan, jasa, dan lainnya yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya. Dengan demikian, terjadi perubahan penggunaan lahan menampung aktivitasnya. Dengan demikian, terjadi perubahan penggunaan lahan dan pertanian ke non-pertanian atau pemukiman, industri perdagangan lain, jasa, dan lainnya. Yang ketiga ada perubahan orientasi mata pencaharian. Interaksi spasial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan lainnya. Lalu keempat ada berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana.
Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi antar ruang. Lalu di sini ada perubahan sosial dan budaya. Salah satu bentuk interaksi antar ruang dalam masyarakat adalah interaksi sosial. Interaksi sosial menyebabkan terjadinya perkembangan dan perubahan dalam masyarakat. Setiap individu akan berusaha menjalin interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, interaksi yang sering ditemui dalam lingkungan masyarakat adalah bincang-bincang, mengerjakan tugas kelompok, dan musyawarah. Interaksi dilakukan antara dua orang atau lebih. Dengan demikian, interaksi sosial dapat terbentuk antara individu dan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Contoh, perubahan sosial dan budaya akibat interaksi antar ruang sebagai berikut. Yang pertama, interaksi antar penduduk semakin erat. Interaksi sosial menjadi kebiasaan yang baik. Interaksi ini akan memunculkan rasa saling percaya, saling menjaga, dan saling menghormati. Interaksi sosial tidak sebatas dalam satu daerah, tetapi antar daerah, sehingga akan terjadi interaksi yang semakin erat. Lalu yang kedua, ada terjadinya percampuran budaya. Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Interaksi antar suku bangsa akan menambah rasa persatuan dan kesatuan. Dalam interaksi tersebut akan muncul akulturasi budaya. Kondisi tersebut akan menambah khazanah kebudayaan bangsa. Lalu yang ketiga, ada budaya asli terkikis. Pengaruh dari daerah lain bisa dominan dan cenderung tidak sesuai budaya asli suatu daerah. Kondisi ini menyebabkan penolakan atau akan mengikis budaya asli daerah setempat. Pengaruh buruk ini dapat dicegah dengan membentengi diri dan menyaring budaya yang masuk. Lalu ada jangkauan interaksi lebih luas dan lebih cepat. Saat ini, interaksi sudah menjadi penghubung antar daerah. Jarak dan waktu bukan menjadi kendala yang berarti. Secara sosial, kondisi ini akan membantu dalam menyebarkan informasi yang cepat dan akurat. Dalam hitungan detik, kamu yang berada di Jawa dapat mencari informasi tentang kejadian di Aceh atau sebaliknya. Kondisi ini menunjukkan interaksi antar ruang menjadi lebih luas meskipun secara fisik tidak berada di daerah tersebut. Keenam, perubahan komposisi penduduk. Secara alami, perubahan komposisi penduduk disebabkan dari kelahiran dan kematian. Perubahan yang lain disebabkan adanya perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain. Adanya interaksi antar ruang ini memicu pergerakan penduduk lebih dinamis. Ada yang pindah dan menetap, ada yang secara periodik kembali ke tempat asal, dan ada pula yang setiap harinya pergi dan pulang. Kondisi ini menyebabkan adanya konsentrasi penduduk suatu daerah. Suatu daerah tersebut menjadi lebih kompleks karena adanya penduduk pendatang yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Keanekaragaman latar belakang ini menjadi komposisi penduduk berubah. Keanekaragaman latar belakang yang dimaksud seperti suku bangsa, adat, istiadat, agama, kebiasaan, dan karakter. Lalu yang ketujuh ada perubahan ekonomi. Indonesia dikenal dengan sebutan negara agraris. Indonesia juga dikenal dengan sebutan negara maritim. Sebutan tersebut bukan tanpa sebab. Dilihat dari sektor ekonominya, penduduk Indonesia bergerak di sektor agraris dan maritim. Ini tidak lepas dari kondisi alam Indonesia yang subur dan kaya sumber daya alam. Seiring dengan kemajuan zaman, aktivitas ekonomi penduduk di Indonesia mengalami perubahan. Sektor perdagangan, industri, jasa mulai berkembang. Perubahan ini berdampak terhadap interaksi antar ruang di Indonesia. Nah, pada perubahan ekonomi ini juga dibagi menjadi 5.
Yang pertama ada kebutuhan hidup penduduk terpenuhi. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi meningkat. Lalu ada kebutuhan tenaga kerja terpenuhi dan masyarakat lebih konsumtif. Lalu yang kedelapan ada pendidikan merupakan yang kedelapan ada peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan aspek penting. Setiap orang membutuhkan pendidikan bagi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Untuk mendapatkan pendidikan, seseorang pelajar kadang harus menempuh jarak yang jauh seperti di luar daerah. Di satu sisi, kualitas pendidikan, khususnya jenjang pendidikan tinggi di setiap daerah itu berbeda-beda. Di setiap daerah tidak memiliki perguruan tinggi. Kondisi tersebut mendorong beberapa mahasiswa menempuh pendidikan tinggi di daerah lain. Pendidikan yang berkualitas akan membawa pengaruh positif bagi masyarakat. Nah, yang pertama adalah keterampilan sumber daya manusia bertambah. Interaksi antar ruang akan memberi peluang seseorang yang tinggal di pedesaan dapat belajar secara non-formal di lembaga khusus keterampilan di perkotaan. Penduduk desa biasanya mengikuti kursus untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian agar dapat bersaing di dunia kerja. Lalu daya saing sumber daya manusia meningkat. Tingkat pendidikan yang tinggi terdampak positif terhadap kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi kualitas SDM, semakin tinggi daya saingnya. Akhirnya, SDM di suatu wilayah mampu bersaing memperebutkan kesempatan kerja dengan SDM dari wilayah lain. Jika banyak SDM yang terserap dunia kerja, jumlah pengangguran akan berkurang. Lalu yang terakhir ada pola berpikir masyarakat lebih rasional. Meratanya pendidikan dapat mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih rasional. Berkembangnya ilmu pengetahuan mampu mematahkan mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat. Arus informasi ini juga merupakan wujud interaksi antar ruang. Untuk pembahasan pada pertemuan kali ini, Ibu rasa cukup. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di Google Classroom ya. Nanti Ibu akan jawab semuanya di situ. Ibu juga sudah mengirim soal-soal di situ. Jangan lupa dikerjakan ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.